Terima kasih Bu Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Ana, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sebentar. Oke, ya, Bapak dan Ibu semuanya, mohon izin saya akan men-share materinya. Oke, untuk materi sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum Belum? terlihat. Oke. Atau sedang proses ya? Ya, sekarang sudah? Masih. Belum, Ibu. Masih belum. Sebentar. Sampun terlihat, Ibu. Oh, Oke. sudah terlihat. Sudah Oke. bisa dilihat. Oke. Ya, ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk ujian ke depan ya. Ya, untuk dasar hukum yang akan kami gunakan adalah Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan ujian dinner dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN. Ya, untuk metode CAT BKN nanti untuk beberapa materi kita akan mengenal TWK, TPU, TSI, TKP, TKT gitu ya. Kita akan menjelaskan secara rinci materi apa aja itu dan beberapa nilai ambang batas untuk setiap jenis materinya. Oke, yang pertama, ketika nanti pelaksanaan ujian, tidak perlu cemas semua peserta, karena ketika ada kendala atau ujian yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian, itu akan tersimpan secara otomatis, jadi tidak hilang, dan ketika ganti komputer pun, itu akan tersimpan jawaban yang sudah tersimpan. Dan waktunya juga akan kembali sesuai dengan waktu terakhir terjadi kendala jaringan. Ya, selanjutnya untuk ujian dinas tingkat satu. Ujian tingkat dinas tingkat satu ini terdiri dari 3 jenis materi, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes pengetahuan umum atau TPU, dan tes substansi instansi atau TSI. Nah, ini berbeda dengan ujian dinas tingkat 2. Untuk ujian dinas tingkat 2 ini ada selain TWK, TPU, dan TSI, ini ada eh, terlalu lebar ya ini ya. Tampak. Ada tes kompetensi penunjang atau TKP. Ya, nanti akan menjelaskan masing-masing jenisnya. Ya, selanjutnya untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Untuk ujian kompetensinya, ini materinya lebih banyak ya, selain TWK, TKT, TSI. Ini juga ada ini ada tes kompetensi penunjang ya. Jadi kalau yang tadi di ujian tingkat 2, ya bedanya nanti di tes pengetahuan umumnya. Ya, kalau di ujian penyesuaian kenaikan pangkat, nanti secara rinci masuk ke tes kompetensi teknis. Nah, kita perhatikan satu persatu untuk jenis materinya. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Untuk tes wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Indonesia. Ya, terkait dengan hal ini silahkan dibaca terkait dengan pembaharuan atau perubahan Undang-Undang Dasar 45 ya. Kalau sejarah Indonesia masih sama ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini memperhatikan
literasi. Kemudian berikutnya adalah tes pengetahuan umum. Nah, ini yang membedakan antara ujian dinas tingkat 1 dan ujian dinas tingkat 2. Untuk ujian dinas tingkat 1, ini hanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital. Sedangkan untuk ujian dinas tingkat 2, nah ada materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian untuk tes substansi instansi. Nah, ini akan menilai pengetahuan terkait dengan rencana strategis atau renstra instansi atau sistem perencanaan pembangunan daerah dan struktur organisasi dan tata kelola. Nah, ini silahkan nanti dipelajari SOTK Kabupaten Banyumas, Renstra Kabupaten Banyumas. Untuk materi bisa dilihat di web masing-masing instansi ya. Kemudian ini yang berbeda terkait dengan ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat ada materi tes pengetahuan manajerial, tes kompetensi teknis, dan tes kompetensi penunjang. Lebih banyak materinya. Tes pengetahuan manajerial ini akan menilai pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen. Ya, nanti akan disajikan pertanyaan-pertanyaan jika saudara kedudukannya adalah sebagai pemimpin atau sebagai koordinator atau ketua tim. Nah, itu seperti apa manajemen terhadap pelaksanaan target kinerja dari kelompok yang dipimpin seperti itu. Kemudian tes kompetensi teknis. Untuk tes kompetensi teknis ini akan menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, dan kebijakan publik. Ya, ini perbedaan istilah ya, tes kompetensi teknis dan tes pengetahuan umumnya. Kemudian tes kompetensi penunjang ini akan dinilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital. Ya, jadi untuk yang bahasa Inggris hanya untuk peserta tes ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, selanjutnya untuk nilai ambang batas. Sebelum kita bicara nilai ambang batas, nanti untuk ujian tertulis ya berupa pilihan ganda, tinggal pilih saja. Ketika jawaban benar, nanti akan mendapatkan nilai 5, dan ketika salah atau tidak dijawab, akan mendapatkan nilai 0. Untuk ujian dinas tingkat 1, terdiri dari TWK, TPU, dan TSI. Jumlah halnya untuk TWK 40, TPU 40, dan TSI 20. Total ada 100 soal. Dan untuk nilai maksimalnya adalah 500. Ya, silahkan dimaksimalkan mendapatkan nilai 500 ya. Sedangkan untuk nilai ambang batasnya untuk TWK adalah 100, TU 75, dan TSI 35. Setelah selesai melaksanakan ujian, silahkan dicatat nilai masing-masing dan di cross check ya dengan nilai ambang batasnya apakah lulus atau tidak untuk masing-masing jenis materi. Kemudian untuk nilai ambang batas ujian dinas tingkat 2. Nah, ini untuk materinya berbeda ya. Tadi ada TWK, TPU, TPM, dan TSI. Jumlah total soal semua ada 130. TWK-nya 40, TPU-nya 50, TPM 20. Ini yang manajerial tadi, TSI-nya 20. Untuk nilai maksimalnya adalah 650. 650 dengan nilai ambang batas TWK-nya 100, TPU 90, TPM 5, TSI 40. Ini sama, ketika menjawab benar akan mendapatkan nilai 5 dan ketika salah akan mendapat nilai 0 atau tidak dijawab 0. Artinya peserta tidak perlu khawatir karena tidak ada pengurangan nilai ketika menjawab salah. Jadi pastikan semua dijawab meskipun belum kebenarannya gitu ya, karena dimungkinkan ketika benar akan mendapat nilai 5 dan salah tidak akan mengurangi skor atau nilai. Nah, untuk nilai ujian sesuai dengan SEBKN, ini selain ujian CAT yang memiliki prosentase nilai 60%, ini ada makalah juga, makalah 40%. Nah, untuk nilai akhirnya dari keseluruhan uji CAT dan makalah gitu ya, untuk nilai ambang batasnya adalah
70. Jadi akan lulus jika memenuhi nilai ambang batas 70. Nilai maksimalnya adalah 100. Dan untuk nilai akhir pada ujian dinas tingkat 2 ini merupakan penggabungan dari penilaian CAT BKN dan penilaian makalah dengan penghitungan nilai akhir sama dengan 60% kali nilai CAT per 6,5 ditambah 40% kali nilai makalah. Nah, kemudian untuk nilai ambang batas ujian penyesuaian kenaikan pangkat ini ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PK instansi pemerintah yang menyelenggarakan UPKP. Jadi Bupati Banyumas sudah menetapkan nilai ambang batas tersendiri dan ini mungkin berbeda dengan instansi yang lainnya. Dan ini akan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian. Untuk ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAP BKN ini dilakukan dengan prinsip objektivitas. Jadi secara otomatis ya nilainya tidak subjektif, tidak ada subjektif dan kami yakin akan adanya aktivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparan. Kemudian untuk penilaian makalah ujian dinas tingkat 2 dengan bobot 40%, ini terdiri dari untuk penilaiannya dari sistematika penulisan makalahnya, kemudian manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi dan ketajaman diajukan. Ujian ulangnya tetap menggunakan metode CAT BKN setelah PPK instansi mengajukan permohonan tertulis kepada BKN. Jadi untuk ujian ulangnya tetap mengajukan kembali ya untuk permohonan tertulisnya. Selanjutnya, untuk ujian dinas tingkat 1, nah ini terkait dengan pelaksanaan ujian dinasnya selama 90 menit. Untuk materi tes wawasan kebangsaan silakan dipelajari ya terkait dengan Pancasila ini jumlah soalnya ada 10. Kemudian untuk materi ujian terkait dengan Undang-Undang Dasar 45 ini juga 10. Tentang sejarah Indonesia 10, tentang bahasa Indonesia 10. Dan nilai ambang batasnya ini adalah 100. Kemudian untuk tes pengetahuan umum, nah silahkan dipelajari sistem perencanaan bangunan nasional. Ya ada Astacita gitu ya sekarang. Kemudian peraturan kepegawaian silahkan dilihat untuk undang terbaru adalah Undang-Undang 20 tahun 2023. Untuk manajemen PNS ada di PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tahun 2020. Kemudian untuk pelayanan publik silakan dilihat ya dan perkantoran serta literasi digital. Nah, ini yang paling banyak peraturan kepegawaian, pelayanan publik dan perkantoran. Untuk pelayanan publik juga ada ya undang-undang terkait dengan pelayanan publik. Nah, silahkan dipelajari dan untuk nilai ambang batasnya adalah 75. Kemudian untuk tes substansi instansi. Nah, ini khusus untuk Renstra dan SOTK Kabupaten Banyumas. Silakan dipelajari, ada beberapa dinas di sana. Kemudian kalau kait dengan masing-masing dinas itu seperti apa tupoksinya. Nah, itu ada di tes substansi instansi. Nanti untuk nilai ambang batasnya adalah 35. Silakan untuk beberapa jenis tes ini selama 9 tes wawasan kebangsaan dulu yang dikerjakan itu diperbolehkan gitu ya, tidak harus dari atas dulu, boleh dari tengah atau boleh dari belakang. Tapi saran saya ya secara pribadi untuk pengerjaan ujian tes CAT ini secara psikologis mungkin akan berpengaruh ya. Silakan dipilih soal-soal yang mudah kembali di nomor soal yang ragu tadi. Selanjutnya untuk ujian dinas tingkat 2.
Nah, untuk ujian dinas tingkat 2 ini waktunya lebih banyak ya, ada 120 menit dengan jumlah soal 130. Nah, ini ada tambahan tes pengetahuan manajerial. Tes pengetahuan manajerial dengan jumlah soal 20, nilai ambang batasnya 35. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk tes pengetahuan manajerial biasanya soal-soalnya terkait dengan kedudukan saudara sebagai ketua tim, sebagai ketua tim kerja, terkait dengan pengelolaan ketercapaian kinerja dan sebagainya. Selanjutnya untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat, ini waktu pelaksanaannya adalah 90 menit. Untuk materinya lebih banyak ya, ada tes wawasan kebangsaan, tes kompetensi teknis, tes substansi instansi, tes kompetensi penunjang. Ini khusus ya, untuk penyesuaian kenaikan pangkat ada bahasa Inggris dan literasi digital. Literasi digital seperti apa soalnya? Ini terkait dengan penggunaan komputer, bagaimana cara menyalakan, bagaimana cara menggunakan Microsoft Word, Microsoft Office gitu ya. Kalau sehari-harinya sudah menggunakan komputer, insya Allah bisa ya. Bagaimana menangani ketika komputer tiba-tiba mati dan sebagainya. Oke, selanjutnya terkait dengan petunjuk pengerjaan ujian menggunakan metode CAT. Ya, mungkin Bapak dan Ibu di sini baru pertama kali menggunakan ujian CAT dan pastikan dalam mindset kita metode CAT ini sangat mudah. Ya, tidak sulit karena semuanya tinggal klik, tinggal memilih gitu ya. Yang pertama, nanti akan muncul halaman login. Di halaman login ini ada web kamera aktif. Pasti web kameranya aktif. Dan ini juga sebagai supervisor ya, nanti akan melihat eh, apakah yang mengerjakan ini ada kecurangan atau tidak dan sebagainya. Kemudian untuk input data, nanti silakan disiapkan ya untuk NIK, nomor induk kependudukan, kemudian ada nomor peserta, PIN peserta, dan PIN sesi. Untuk PIN sesi ini biasanya menunggu arahan dari petugas pada saat beberapa menit sebelum dilaksanakan ujian. Nah, ketika klik login, nanti akan muncul syarat dan ketentuan. Nah, ketika sudah muncul syarat dan ketentuan, silakan dibaca untuk soal-soal CAT ini tidak akan disebarluaskan dan sebagainya gitu ya. Silakan pilih ya ketika peserta akan mulai melaksanakan ujian. Nah, untuk beberapa peserta yang gagal login, ini ada beberapa referensi ketika ada notifikasi error 01. Ini artinya peserta tidak terdaftar, ada kemungkinan salah dalam menginput NIK atau nomor peserta, gitu ya. Atau error 05. Ini artinya pada saat menginput PIN peserta itu salah, atau error 08. Ini artinya PIN sesinya yang salah. Bahkan boleh angkat tangan aja tanpa bersuara ya, nanti petugas akan membantu ketika terjadi error seperti ini. Nah, ketika sudah pilih ya, tadi sudah memilih di syarat dan ketentuan, sudah pilih ya, maka akan muncul halaman data diri. Nah, pada halaman data diri silakan diperiksa untuk nama NIK sudah betul ya. Ketika sudah betul, silakan klik tombol mulai ujian. Ketika peserta klik tombol mulai ujian, artinya waktu berjalan mundur. Ya, dari waktu yang sudah di plan tadi ya yang sudah disiapkan itu akan berjalan mundur sejak peserta klik tombol mulai ujian. Nanti waktunya bisa berbeda-beda. Ketika kliknya lambat, nanti waktunya lebih mundur lagi. Nah, untuk halaman soal, silakan diperhatikan nanti di sebelah kiri ada navigasi soal. Untuk navigasi soal yang sudah dikerjakan akan warna hijau. Yang belum dikerjakan akan berwarna merah. Nah, untuk yang sedang dituju ini berwarna kuning. Nah, ketika peserta sudah mengerjakan sampai selesai, maka secara otomatis akan beralih ke navigasi ke nomor awal, ke nomor 1. Nah, ini boleh ya ketika peserta akan mengerjakan secara acak, misalnya akan mengerjakan dari tengah dulu, atau dari belakang dulu, atau dari depan dulu. Ketika sudah membaca soal, silakan dipilih jawaban yang paling benar. Ketika belum dipilih, maka tidak ada tombol simpan dan lanjutkan gitu ya.
Tapi ketika sudah dipilih, nanti bisa klik simpan dan lanjutkan. Kemudian sebelah kanan atas ini ada waktu ujian. Silahkan diperhatikan, ini sisa waktu. Untuk sisa waktu akan berjalan mundur ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sejak peserta klik tombol mulai ujian. Ya, pastikan semua soal sudah berwarna hijau di navigasi, artinya sudah terjawab semua. Kenapa kita pastikan semua soal sudah terjawab? Karena tidak ada pengurangan nilai tadi ya. Ketika benar akan mendapat nilai 5 dan ketika salah akan mendapat nilai 0. Tidak ada pengurangan nilai. Nah, ini untuk menjawab soal, ketika peserta belum memilih jawaban, maka tidak akan muncul tombol simpan dan lanjutkan. Tapi ketika sudah klik pilihan jawaban yang dianggap paling benar, jangan lupa silahkan klik tombol simpan dan lanjutkan. Ketika sudah klik tombol simpan dan lanjutkan, ini sudah aman, meskipun nanti dalam perjalanannya komputernya bermasalah, ini sudah otomatis tersimpan dalam sistem. Jika peserta ingin melewati soal ini, silahkan klik tombol lewatkan, maka akan beralih ke soal berikutnya. Apakah peserta bisa mengubah jawaban? Bisa. Silahkan diklik nomor soal di navigasi yang akan diubah, gitu ya. Kemudian pilih jawaban yang akan dipilih atau yang akan diperbaiki. Misalnya tadinya D perbaiki ke B, berarti silakan klik tombol B, kemudian jangan lupa klik simpan dan lanjutkan. Maka yang akan tersimpan adalah pilihan yang terakhir. Selanjutnya, ketika peserta sudah menjawab semua soal, maka akan muncul tombol selesai. Ya, tombol selesainya akan muncul jika semua sudah berwarna hijau. Artinya semua soal sudah terjawab. Ketika masih ada satu soal yang belum terjawab, maka tidak akan muncul tombol selesai. Nah, apakah peserta bisa mengakhiri ujian? Boleh. Apakah boleh sampai waktu berakhir? Boleh juga. Bagaimana Bu kalau misalnya sampai berakhir dan belum klik tombol selesai? Itu juga secara otomatis akan tersimpan semua jawaban soal. Jadi ketika sayang waktunya gitu yang akan dimaksimalkan saja, tapi sampai di detik terakhir ternyata tiba-tiba langsung keluar, tidak sempat klik tombol selesai, tidak masalah, tidak perlu khawatir. Tetapi untuk peserta yang ingin mengakhiri ujian, tidak menunggu waktunya berakhir, silahkan klik tombol selesai. Ketika sudah klik tombol selesai, maka akan konfirmasi apakah Anda yakin akan mengakhiri ujian ini? Itu yang keluar di navigasi. Selanjutnya akan tampil pesan dan jawaban ya, ini artinya akan selesai mengikuti ujian. Ya, jika belum menjawab semua soal tapi waktu telah habis, maka akan langsung ke halaman kuesioner. Oke, dari saya sekian. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Ibu Cici atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, 3 penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand. Maaf Mbak, mau bertanya dari Dinkanak. Ya, silakan. Yes, Ya, terkait ini saya kan mengikuti ujian dinas tingkat 2. Terkait dengan makalah, makalah itu nantinya dibuatnya pada saat kapan Bu? Uh, saya izin, Oh ya, silakan. saya izin menjawabnya, Ibu. Untuk makalah nanti terkait teknis kegiatan. Untuk diskusi kali ini, mohon nanti tentang substansi materinya dulu, nih, Bapak Oh, Ibu. materinya dulu. Untuk Oh teknis ya, kegiatannya nanti dijelaskan lanjut. oleh teknik CM, nggih. Siap. Oh ya, oke. Tadi terkait dengan materi, nggih. Materi terkait dengan untuk ujian tingkat 2 kan tadi ada wawasan kebangsaan, nggih, terkait dengan apa
Materi ujiannya ada Pancasila, ada peraturan kepegawaian. Nah, itu di situ kita ibaratnya dari materi itu kita cari sendiri gitu ya. Iya, Halo? halo. Oke. Iya, Ibu. Ya, jadi kita kisi-kisinya eh, hanya seperti itu ya. Jadi kalau Ya. terkait dengan Pancasila, ya berarti materi terkait dengan Pancasila silahkan dibaca. eh, Terkait Pancasila, tapi kemungkinan sila-sila dan pengamalan dalam Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, itu materi bisa dicari di Google juga ya. Ya. Kemudian sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 45, nah itu juga bisa dicari untuk yang perubahan yang terakhir. Seperti itu, Ibu. Oh ya. Ya. Ya, makasih Bu. Jadi untuk penanya selanjutnya dari Korwil Kemeranjen, monggo bisa di-unmute dan ditampilkan videonya. Baik, terima kasih. Saya Aris Munanda dari Korwil Raja. Pertanyaan pertama sudah terjawab dari sama dengan Ibu yang tadi sebelumnya mengenai kisi-kisi, nggih. Nah, ternyata sangat umum nggih kisi-kisinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk perkiraan waktu pelaksanaan itu kapan dan untuk tempat pelaksanaan kemungkinan di mana. Yang pertanyaan berikutnya, eh, walaupun untuk kisi-kisinya kan masih sangat umum, kita untuk kayak tentang rencana pembangunan dan sebagainya itu kan kita tentu ada arah atau yang lebih cakupannya lebih sempit untuk materinya itu mungkin ada bocoran informasi ke arah sana biar kita mempelajarinya lebih spesifik gitu. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Izin Bapak untuk pertanyaan nomor kedua nanti terkait teknis nanti kami jelaskan nggih. Nanti langsung ke pertanyaan nomor ketiga, Oke. Ibu Cici, monggo. Ya, ya sebenarnya terkait dengan kisi-kisi ini udah ke sub aspek ya, sub aspek. Kalau misalnya kita lihat contohnya adalah sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketika kita search di Google sistem perencanaan pembangunan nasional itu juga akan muncul nih kaitannya dengan perencanaan pembangunan nasional yang terbaru Astacita dan sebagainya. Kemudian terkait dengan peraturan kepegawaian. Peraturan kepegawaian ini memang sangat luas gitu ya, sangat luas. Tapi ketika Bapak dan Ibu akan mencari mana ya yang kira-kira keluar, secara umum terkait dengan manajemen PNS itu ada di PP 11 tahun 2017. Kemudian kaitannya dengan manajemen yang ada di PNS itu kan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai ke perlindungan. Nah, itu masing-masing memiliki ketentuan NIS-nya. Nah, kita tidak tidak tahu persis karena secara materi itu kan banyak kita punya bank soal gitu ya, punya bank soal. Kemudian nanti akan berbeda setiap orangnya soal-soalnya, kemudian jenis tingkat kesulitannya itu sudah kami upayakan sesuai gitu ya dari tingkat kesulitan soalnya, berapa jumlahnya dan sebagainya. Tetapi secara umum kalau kita bicara manajemen kepegawaian, berarti dimulai dari perencanaan kebutuhan terkait dengan eh, secara singkat ya, analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, sampai ke jaminan pensiun gitu ya. Kalau jaminan pensiun kita bisa lihat di Undang-Undang 11 tahun 69, kemudian tentang pemberhentian kalau secara teknis kurang lebih kalau pemberhentiannya itu karena hukuman disiplin gitu ya, kita bisa lihat di PP 94 tahun 2021. Kalau misalnya teman-teman gak agak apa namanya terlalu luas gitu ya, ini nyarinya tentang apa aja, itu bisa buka di web BKN, di situ eh, ada peraturan, ada surat edaran BKN. Nah, itu silahkan diklik
diklik saja yang akan dibaca itu semua sudah terkumpul terkait dengan peraturan kepegawaian, semua ada di situ. Kemudian untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini juga ada beberapa persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga bisa di search di Google gitu ya. Nah, kemudian kebijakan publik ini biasanya keluar tentang bagaimana prinsip-prinsip dalam penyusunan kebijakan publik. Kemudian ya ini juga materi-materi yang ada di kuliahan ya secara umum kebijakan publik. Kemudian untuk pelayanan publik ini ada undang-undang tentang pelayanan publik, ada peraturan pemerintahnya juga. Nah, itu bisa di search dan dibaca sendiri sih seperti itu. Ya, selanjutnya mungkin dari penjelasan saya justru menimbulkan pertanyaan berikutnya, silakan. Terima Terima kasih kasih. Bu, cukup jelas untuk gambaran. Terima kasih. Ini saya fokusnya malah jawabannya mengakses ke web BKN ini, Insya Allah sudah fokus ke sana saja. Terima kasih. Kalau yang ke WBKN ini terkait dengan peraturan kepegawaian ya Pak. Sementara untuk TPU ini macam-macam ya. Ada tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan publik. Nah, kebijakan publik kemungkinan nggak ada di BKN, tapi silakan di search di Google. Ini jenis materi yang lain kayak TSI, tes substansi instansi, ini di web Kabupaten Banyumas. Itu pasti ada Renstra Kabupaten Banyumas, kemudian ada SOTK. Nah, itu dibaca untuk materi TSI-nya. Baik, terima kasih Seperti Bu. itu. Terima kasih untuk penanya selanjutnya dari Dindik Banyumas. Monggo untuk audio dan video ditampilkan. Tes, Mbak Raisa, kedengaran belum? Ya, Nggih, sudah terdengar Bapak. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan pertama terkait ujian ulang. Tadi di materi dari PKN disampaikan peserta ujian dinas dan UPKP yang tidak memenuhi nilai ambang batas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang menggunakan metode CAT PKN. Setelah PPK instansi mengajukan permohonan tertulis kepada PKN. Pertanyaan saya untuk ujian ulang ini, apakah dalam waktu dekat setelah ujian utama, terus teknisnya untuk pengajuan dari PPK, apakah dari OPD dulu atau otomatis dari BKPSDM selaku tangan kanan dari PPK untuk mengajukan permohonan tertulis ke PKN. Terus yang kedua, saya insya Allah peserta UPKP tingkat 3. Tadi saya amati untuk materi dari PKN kayaknya belum menyampaikan nilai ambang batas untuk UPKP 3. Pertanyaan saya untuk UPKP 3, tingkat 3, itu ada karya tulis, terus untuk teknis pada saat UPKP nanti seperti apa? Apakah nanti mengerjakan soal dulu dari 100 soal atau eh, membuat karya tulis terlebih dahulu? Itu yang ketiga, Nun Sewu ini mungkin eh, hanya kepengin lebih tahu saja. Kebetulan saya golongan 2D. Masa kerja dari kenaikan pangkat terakhir per Oktober nanti sudah 3,6 tahun. Kalau sesuai dengan surat edaran PKN nomor 20 tahun 2023, eh, golongan paling rendah 2D bisa diusulkan pencantuman gelar. Pertanyaan saya, apakah apabila pegawai yang saya maksud
sudah mendapatkan pencantuman gelar untuk kenaikan pangkat dari 2D ke 3A, apakah tetap mungkin ujian dinas atau UPKP? Terima kasih. Mungkin itu pertanyaannya, Mbak Raisa. Nggih, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor satu dan dua itu bersifat teknis. Untuk ambang batas UPKP juga bersifat teknis. Nanti akan saya jelaskan di belakang nih. Langsung saja untuk pertanyaan nomor tiga, Ibu Cici, monggo. Iya, di slide sebenarnya ada sih Pak tadi terkait dengan ujian pelaksanaan penyesuaian ijazah ya. Untuk eh, penyesuaian ijazah itu ada dua, memang UPKP yang level SMP dan SMA dan UPKP yang D3 sampai dengan S3. Apa di materinya nggak ada, saya cek lagi. Ada Pak di halaman 17 itu Pak. Ya, di halaman 17. Masing-masing sudah download ya materi saya, sudah saya share di chat. Nah, di halaman 17 itu ada jenis dari ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, itu selama 90 menit untuk yang S1 atau D3 sampai dengan S3 itu ya. Eh, itu ada tes wawasan kebangsaan, tes kompetensi teknis, tes substansi instansi, dan tes kompetensi penunjang. Nah, ini yang berbeda dengan ujian dinas. Untuk tes UPKP ada bahasa Inggrisnya dan literasi digital. Nah, saya sempat mencontohkan juga nih untuk literasi digital itu seperti apa. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan komputer. Jika Bapak dan Ibu di sini sudah terbiasa menggunakan komputer, kemungkinan tidak terkendala ya. Ini kaitannya misalnya kalau ngeprint, contohnya ya, kalau ngeprint masalah, nah itu eh, cara mengatasinya di mana untuk penggunaan Word, Microsoft PowerPoint, atau Microsoft Office itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan literasi digital, penggunaan komputer, penggunaan Microsoft Office gitu ya. Nah, kemudian bahasa Inggris, nah yang berbeda dengan ujian dinas tadi. Untuk UPKP ada bahasa Inggris untuk yang UPKP D3 sampai dengan S3. Tapi kalau yang SMP dan SMA ini tidak ada tes kompetensi penunjang, tidak ada bahasa Inggris dan tidak ada literasi digital. Itu yang membedakan antara UPKP yang lulusan SMP dan SMA dan UPKP yang D3 sampai dengan S3. Kemudian ada yang membedakan lagi tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan publik. Untuk materi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan kebijakan publik ini hanya akan muncul di UPKP yang lulusan D3 dengan S3. Untuk yang SMP dan SMA tidak muncul. Itu ada dua jenis soal ya yang berbeda, yaitu tes kompetensi teknis dan tes kompetensi penunjang antara UPKP yang level SMP dan SMA dan UPKP yang level D3 sampai dengan S3. Kemudian untuk kasusnya Pak Dindik tadi, apa bedanya antara UPKP dengan pencantuman gelar? Untuk pencantuman gelar itu diusulkan ketika sudah di golongan ruang atau di pangkat 3A. Jadi nanti tidak perlu UPKP lagi. Nah, UPKP ini kan ketika golongannya belum 3A. Nah, kalau sudah 3A, istilahnya adalah bukan penyesuaian ijazah ya, tetapi pencantuman gelar. Nah, itu yang membedakan antara pencantuman gelar dengan penyesuaian ijazah. Ya, mungkin dari jawaban saya justru menimbulkan pertanyaan berikutnya. Silakan. Untuk Indik, apakah Oke, sudah? sementara cukup jelas. Nanti mungkin Oke, ada pertanyaan lagi di sesi berikutnya. Makasih, Marisa. terima kasih. Oke. Untuk penanya selanjutnya, apakah masih ada Bapak Ibu? Tiga penanya lagi terkait substansi materi, nggih. Untuk terkait pelaksanaan kegiatan teknis nanti akan dijelaskan oleh kami. Nggih, sepertinya sudah jelas untuk substansi materi yang disampaikan oleh BKN, karena tidak ada penanya lagi.
Baik, terima kasih untuk Ibu Cici atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Cici bisa em, membuat Bapak Ibu semakin jelas nih tentang materi yang akan diujikan, tentang kisi-kisi, seperti itu. Terima kasih Ibu Cici atas waktunya. Eh, Boleh meninggalkan ruang Zoom meeting. Oke, terima kasih Bu Raisa, terima kasih Bapak dan Ibu. Sukses untuk semuanya. Semoga semuanya mencapai nilai ambang batas atau nilai maksimalnya. Amin. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu Cici. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah terkait pemaparan teknis kegiatan, nggih. Saya izin share screen. Apakah sudah eh, terlihat Bapak Ibu? Sampun, nggih. Sampun. Tiga, satu. Nggih, terima Suara kasih. Eh, saya lanjutkan untuk pelaksanaan teknis nih. Ada beberapa terkait pelaksanaan teknis yang mungkin belum dijelaskan oleh BKN. Nih. Yang pertama untuk ujian dinas tadi sudah dijelaskan nih. Ujiannya hanya ada CAT. Jadi hanya ada satu tahapan saja 100% nilainya itu dari CAT. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ujian sudah langsung dapat hasilnya lulus atau tidak seperti itu asalkan memenuhi nilai ambang batas. Jadi nilai ambang batas ini sudah dijelaskan nih oleh Ibu Cici. Selanjutnya untuk ujian dinas tingkat 2 di sini ada tahap 1 CAT PKN dan tahap 2 itu wawancara dan karya ilmiah. Mungkin ketika kita di tahun lalu mungkin ada beberapa yang sudah ikut Bapak Ibu, kita ikut ke BKD itu kan wawancara dulu wawancara karya ilmiah dulu baru uh, CAT-nya. Jadi untuk strategi kita di tahun ini kenapa ikut BKN karena kita bisa mengatur mau CAT dulu atau mau wawancara dulu. Jadi kita strateginya adalah tahap 1 itu CAT PKN dulu. Jadi nanti Bapak Ibu itu yang ikut ujian dinas tingkat 2 fokus di CAT PKN dulu dan uh, memenuhi nilai ambang batas baru nanti bisa ke tahap kedua wawancara. Untuk CAT-nya prosentasenya 60% dan untuk wawancara karya ilmiahnya 40%. Jadi ketika di tahap 1 Bapak Ibu itu tidak memenuhi nilai ambang batas yang berikut ini, berarti tidak bisa uh, lanjut di tahap selanjutnya. Jadi ini sebetulnya meringankan Bapak Ibu juga pengalaman di tahun lalu gitu wawancara dulu baru CAT gitu kan kasihan gitu wawancaranya udah lulus tapi CAT-nya tidak lulus karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Jadi di tahun ini nanti CAT dulu fokus eh, memenuhi nilai ambang batas nanti baru wawancara karya ilmiah seperti itu. Untuk UPKP juga Bapak Ibu, UPKP tingkat 3 nanti CAT dulu baru nanti wawancara karya ilmiah. Mungkin ada yang pernah ikut di tahun lalu UPKP itu langsung mengerjakan di tempat nih, bikin makalahnya itu di tempat. Terus di tahun ini nanti CAT dulu dan nanti pengumpulan karya ilmiah seperti ujian dinas tingkat 2 dan ada wawancaranya. CAT-nya itu 80%, wawancaranya 20%. Nah, ini di sini untuk nilai ambang batas itu
berdasarkan SK Bupati nomor 67 tahun 2025 tentang nilai ambang batas kelulusan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode riset tes. Tadi sudah dijelaskan nih materi jenis tesnya itu apa aja. Di sini jumlah soalnya tadi sesuai berapa, nilai maksimalnya berapa, di sini nilai ambang batasnya. Jadi untuk TWK itu nilai ambang batasnya 90. Jadi eh 90 dibagi 5 berarti 90 bagi 5 berarti berapa? 14 nih. 18. Berarti 18 soal Bapak Ibu harus benar untuk mencapai nilai ambang batas 90. Untuk TKT nilai ambang batas 70. Nanti tinggal dihitung saja berapa soal yang Bapak Ibu harus benar gitu dibagi 5 gitu seperti itu. Untuk TSI di sini nilai ambang batasnya 90. Untuk TKP di sini 45. Nih, pokoknya nanti eh, Bapak Ibu harus mencapai nilai ambang batas dulu baru ke tahapan selanjutnya. Ini untuk timeline. Untuk timeline kegiatan nih. Nanti pelaksanaannya itu tanggal 25 sampai 26 Juni. Kenapa ada 2 hari? Dikarenakan kita kan nanti mencoba eh, lab komputer baru nih di Batu Raden. Itu sebenarnya untuk assessment center. Itu kita menggunakan komputer di situ. Kenapa kenapa tidak? Mungkin ada yang pernah ikut Bapak Ibu. Kenapa nggak di SMK 1 aja gitu? Karena di SMK 1 itu tidak memenuhi syarat tidak ada webcamnya gitu. Kalau di nanti di Baturaden kita ada misinya sudah lengkap gitu, ada webcamnya, sudah memenuhi syarat untuk CAT PKN, cuma hanya tersedia 30 PC itu. Jadi nanti dalam 1 hari itu dibagi jadi 2 sesi, 30-30, lalu di tanggal 26-nya juga 30-30. Tuh. Untuk pembagian jadwalnya nanti kami jelaskan. Lalu untuk tanggal 3 Juli nanti pengumuman ujian CAT dan, dan pengumuman tema karya karya ilmiah untuk ujian dinas tingkat 2 dan UPKP. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat untuk ujian dinas tingkat 2 dan UPKP tingkat 3 siapa saja yang sudah lulus di tahap pertama. Apabila tidak lulus di tahap pertama berarti tidak bisa melanjutkan di tahap selanjutnya. Seperti itu. Lalu batas pengumpulan di sini 16 Juli nih di situ. Lalu 28 Juli sampai 1 Agustus nanti ada penjadwalan wawancara. Nanti kita infokan lebih lanjut untuk pembagian stulutnya nanti tentatif gitu. Nanti semua rangkaian selesai dulu baru kita nanti umumkan pembagian stulut. Termasuk untuk ujian dinas tingkat 1 yang tidak perlu wawancara walaupun walaupun cuma tapi nanti untuk pembagian sulu dan SK UPKP-nya nanti di bareng bersama seperti itu. Lalu ini pembagian jadwal CAT-nya nih di sini. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita share di grup nih. Nanti bisa dipelajari saya kapan seperti itu. Di sini kan jam 8 nih, Bapak Ibu. Jam 8 itu mulai tesnya nih, bukan bukan sampai di eh, tempat ujiannya. Selanjutnya, oh di sini saya menginfokan dulu untuk peserta ujian dinas dan UPKP. Di sini ujian dinas tingkat 1-nya ada 82 orang, ujian dinas tingkat 2-nya 7 orang, UPKP tingkat 3-nya 24 orang. Nah, di sini pelaksanaan tes. Peserta nanti hadir 45 menit sebelum jadwal nih. Tadi jadwalnya jam 8 berarti hadirnya jam 7:04. Harus sudah sampai di gedung Diklat Baturaden. Biar nggak kerasa kerusuk, biar biar nggak telat gitu. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya gitu, pelaksananya di SMK 1. Nah, karena pelaksananya di sini, Bapak Ibu itu pada santai lah dekat ini gitu. Jadinya ya udahlah santai aja. Lah sampai sana akhirnya telat, ujiannya kerasa kerusuk, apa?
pengerjaannya itu tidak maksimal, akhirnya tidak fokus. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita mengharapkan Bapak Ibu itu hadir 45 menit sebelum jadwal. Nih. Nah, untuk pakaian di sini bagi pria kemeja putih lengan panjang, celana hitam panjang, sepatu warna gelap, pin korpri dan papan nama. Bagi wanita, kemeja putih lengan panjang, celana atau rok panjang hitam, kerudung hitam atau putih apabila bagi yang berkerudung. Lalu sepatu warna gelap, pin korpri, dan papan nama. Membawa pensil dan KTP. Pensil, pensil KTP tambah di sini pulpen nggak apa-apa. Pensil, pulpen, dan KTP. Ini yang nanti masuk ke ruang ujian. Untuk barang bawaan yang lainnya nanti dititipkan ke panitia. Nanti kita sediakan ruang penitipan barang. Ye. Baik, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Apakah sudah jelas semua, Bapak Ibu? Wajib ya Mbak, kayak pakaian harus lengan panjang putih, kemeja putih lengan panjang, celana Nggih, hitam. wajib. Ya, nggih, wajib. Kayak dulu seperti ujian SKD CPNS itu kan pakainya lengan panjang semua, nggih. Jadi ini sama Oke. nanti pakai lengan panjang. Untuk yang ujian sebelumnya juga eh, peserta juga memakai eh, kemeja lengan panjang, nggih. Jadi nanti wajib nggih Bapak Ibu pakai lengan panjang biar rapih, nggih. Celana hitam panjang boleh jean. Celana hitam bahan nggih, Bapak yang buat Oh kerja. bahan. Oke Nggih. siap. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan, Tidak Mbak Raisa? memerlukan pakai dasi, Mbak. Dasi hitam tidak usah nih. Nggih, Mbak Raisa, Ibu. Mbak Nggih. Raisa itu pensilnya ditentukan pensil 2B atau bebas, Mbak? Pensilnya bebas nih, soalnya nanti cuma buat oret-oretan aja sih, kan ada biasanya ada hitung-hitungan matematikanya gitu. Itu bebas aja. Yang penting pensilnya jelas, Bapak Ibu bisa melihat kejelasan pensil itu. Berarti kita membawa kertas untuk coret-coretan atau Nah, disediakan kertasnya Tinas? nggak perlu. Kertasnya nanti kita sediakan. Oh, terima kasih, Mbak. Hanya pulpen, pensil, dan KTP. Oke. Nih, monggo, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ini sampun apabila tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas semua nih. Oh, Apakah ada yang sama dengan saya jika tidak saya uji minus harga itu tidak lulus tidak bisa selanjutnya saya dijelaskan ulang. oke. Ada pertanyaan dari Pak Sario. Apakah ada yang sama dengan saya jika tidak salah tadi untuk ujian dinas? Tahap 1 tidak lulus, tidak bisa ikut selanjutnya. Ini Bapak Sario ikut ujian dinas tingkat berapa nih? Bu Novi? Tingkat Iya. satu, Bu. Oh, tingkat 1. Iya. Kalau ini Bapak menjawab untuk ujian dinas tingkat 1 itu memang hanya satu tahapan saja, jadi tidak ada wawancara. Jadi ketika Bapak tidak lulus di tahap 1 berarti ya tidak lulus berarti nanti remedi di tahap selanjutnya. Oh, Oh tentang gitu. remedi nggih. Oke. Nanti untuk remedi tadi ada pertanyaan remedi. Alasan kenapa kami memilih di tahun 2020 ke PKN itu karena pelaksanaannya fleksibel nih. Kita bisa menjadwalkan kapan kapan untuk pelaksanaan, kapan untuk remedi. Tetapi kan juga eh, harus ada anggarannya nih. Karena sekarang ini perbedaan anggaran. Kemarin ikut BKD itu per orang 100.000. Sekarang ikut BKN itu 150.000 gitu. Ketika nanti
untuk remedi juga nanti kita bayar 150.000 gitu. Jadi nggak 150.000 itu satu paket dengan yang remedi itu nggak bayar lagi itu enggak gitu. Jadi kita juga disesuaikan dengan anggaran seperti itu. Jadi untuk remedi nanti kita bisa jadwalkan, tetapi tidak tahu kapan kapan akan dilaksanakan gitu. Kita nanti akan diskusikan dengan pimpinan juga gitu. Nggih. Eh, Tadi disampaikan untuk ujian tahun ini di kantor Diklat Batu Raden, nggih. Ini Nggih. apa kabar gembira buat kami, jadi tidak perlu repot-repot untuk perkiraan kami di Semarang tadinya, itu Mbak. Jadi Nggih, di gedung di tempatnya itu nggih Mbak, nggih. nggih, di gedung Diklat Baturaden nanti kita siapkan satu ruangan lab komputer sejumlah 30 PC. Nggih, karena kalau Nggih. kita ke bisa sih ke PKN Kanrek, cuma kan takutnya tidak ada anggarannya gitu. Jadi kita fasilitasi Nggih. di Baturaden seperti itu. Oke, jadi terima kasih Mbak. Sudah cukup. Nggih. Mbak Nggih, Raisa, ada yang Mbak Raisa satu lagi ini yang untuk UPKP 3 ya Mbak. Itu yang ujian SOTK itu gambarannya apa ya Mbak? Maaf Mbak tadi belum nyimak. oke. Yang SOTK. Terima kasih. SOTK sebentar. Ini nggih tentang Renstra dan Oke SOTK. Mbak. Kalau Ya, Renstra yang kan substansi hanya instansi. satu nih. Nanti untuk Renstra instansi nanti hanya satu jenis. Nanti kita share. Untuk SOTK ini nanti per per unit kerjanya Bapak Ibu. Jadi yang di Dindik berarti nanti SOTK-nya Dindik. Yang di Dinpora SOTK-nya Dinpora. Yang di Dinkes nanti belajar SOTK-nya Dinkes. Seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Ya Masing-masing Mbak, terima SOTK. kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sami-sami. Apakah ada pertanyaan yang lain? Nanti setelah ini tidak ada pertanyaan di grup, pasti ada. Indonesia, Pak. Oke. Oke, siap. Berarti sudah cukup jelas nih. Nanti untuk rekaman Zoom kita share melalui Google Drive atau YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi. Jadi ketika tadi belum ada yang jelas, bisa dilihat kembali. Atau bagi teman Bapak Ibu yang berhalangan hadir, nanti bisa diinfo. Nanti rekaman Zoom-nya akan kita share di Google Drive atau YouTube. Nih, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara pembekalan peserta ujian dinas dan UPKP MK Banyumas tahun 2025 di pagi hari ini. Semoga nanti waktu pelaksanaan semuanya lancar, Bapak Ibu lulus semua, nggak ada yang remedi. Kita harapkan ikut di PKN di tahun ini tidak ada Bapak Ibu yang remedi Amin karena Mbak. Amin ini Mbak. nanti ya Amin. strategi kita Amin, seperti itu. amin. Oke, amin, amin. Mbak Renisa. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. izin live nih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.